Dengan segenap hati, jiwa, dan kerinduan kami kepada Dikau. Kami ingin mengingat kembali akan karya salib Yesus di atas Bukit Golgota. Ketika Engkau rela menyerahkan hidupmu dan tubuhmu, dicaci maki, dicela, disiksa sedemikian, sehingga Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga Engkau masih mau memandang kami Tuhan. Tidak ada satu hal pun yang baik. Kami seringkali mengecewakan Engkau, kami mengabaikan Engkau, kami merasa kami bisa hidup tanpa Engkau ya Tuhan. Namun entah kenapa kasih-Mu begitu ajaib, selalu mengejar kami, mencari kami. Kasih-Mu tidak menanti berdiri diam, tapi Engkau mencari dan mengejar kami. Sehingga pada hari Minggu seperti ini Tuhan, kami mengingat kembali akan undangan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau panggil kami kembali untuk datang. Sebagaimana seorang yang ingin sujud diam di kaki-Mu seperti Marta. Hanya duduk diam mendengarkan Engkau. Dekat dengan Engkau ya Tuhan. Itulah kerinduan kami ya Tuhan. Karena kami sadar di tengah dunia yang jahat, yang gelap ini, kami tidak mampu hidup tanpa Engkau, tanpa firman-Mu ya Tuhan. Maka kami percaya dan yakin bahwa kami ada sebagaimana kami ada hari ini bukan karena kami lebih baik dari orang lain, tapi karena kasih-Mu yang memulihkan kami dan membawa kami kembali dengan sebuah relasi yang dekat dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan berfirman, ngomong kepada kami apa yang Engkau ingin untuk kami mengerti dan pahami. Sehingga di dalam hidup yang singkat dan sementara ini kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan, hamba-Mu yang sangat terbatas, yang penuh dengan cacat, celah dan dosa ini, Tuhan mampukan. Tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Dan hamba-Mu dan jemaat yang mendengarkan, kami boleh bertumbuh bersama, mendengarkan akan firman Tuhan dan hidup di dalam firman-Mu. Ini doa kami percaya Engkau hadir di sini. Walaupun kami gak bisa melihat-Mu dengan mata jasmani, Engkau hadir di sini, Engkau hadir dalam hati dan pikiran kami. Ya Allah Roh Kudus, tuntunlah pemberitaan firman dari awal hingga akhir, sehingga nama Tuhan saja yang dimuliakan. Demi nama Yesus Tuhan kami, firman yang hidup, gembala yang baik, Tuhan dan Juru Selamat manusia satu-satunya, kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Mari kita langsung saja membuka Alkitab kita pada pagi ini dari Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang pertama. Kita akan membaca sampai dengan ayat yang ke 11 saja ya. Oke, saya akan bacakan ya bagi Bapak Ibu dan jemaat sekalian. Nah, saudara bisa menyimaknya di Alkitab masing-masing ya. Yohanes pasal yang keempat. Oh, di depan ada ya. Oke, saya nyimak di depan ya. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ini ayat 4 ya, ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu, hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air, kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Ini footnote-nya ya, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria di dalam tanda kurung karena manuskrip aslinya tidak mencatat itu. Ayat 10, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ayat 11, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Demikianlah firman Tuhan, kita berbahagia kalau kita menjadi pelaku firman dalam hidup kita hari lepas hari. Nah, tema kita hari ini adalah kasih yang memulihkan ya, kasih yang memulihkan. Kalau kita ngomong tentang kasih ya, by the way, kita ngomong tentang kasih itu deket banget ya sama istilah orang Kristen. Kalau udah ngomong Kristen, kasih ya. Selalu ayat hafalan dan ayat emas kita dari sekian banyak ayat firman Tuhan mungkin ya,
Ayat favorit kita Yohanes 3:16 ya. Ada yang hafal? Yang hafal nanti dapat merchandise ya. Tante Linda ada yang hafal Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Sehingga barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasih ya, kasih itu selalu identik dengan kehidupan orang Kristen. Tapi sadar atau tidak, istilah kasih ini gampang diomongin tapi sangat sulit dilakukan. Amin gak sih? Ya. Gampang banget diomongin ya, bahkan identik tuh gampang banget. Tapi waktu dijalanin, itu susah banget ya. Memahaminya aja kadang-kadang sulit. Ya ada seorang filsuf, saya suka ngomong soal filsuf namanya Socrates ya. Dia ngomong dari semua bidang ilmu yang dia pelajari di dunia ini, salah satu yang dia gak bisa menemukan jawabannya dan definisinya adalah kasih. Dia gak ngerti apa itu kasih. Maka izinkan saya memulai khotbah ini, renungan ini dengan sebuah kalimat seperti ini ya, yang slide kedua ya. Kasih memang sangat sulit dipahami, tapi bisa dijalani. Dan saat menjalani kasihnya, maka kita semakin memahami arti kasih yang sejati. Kadang-kadang di dalam hidup kita nggak perlu memahami 100% mengerti gitu ya. Tapi waktu kita menjalaninya, kita baru ngerti apa itu kasih. Saya 2 minggu lalu telepon dengan seorang suami, yang hari ini di ujung perceraian sudah. Ya. Lalu orang ini sudah tidak tinggal lagi satu rumah, dia pergi ke kampung halamannya. Dalam telepon itu dia ngomong seperti, Pak Jo saya udah capek, saya nggak bisa hidup seperti ini, nggak bisa gitu loh. Ya istri saya ini udah nggak bisa, udah nggak kenaan katanya, udah nggak bisa diomongin ya, selalu pengen maunya sendiri gitu. Saya sudah berusaha begini, yang Pak Joy bilang, yang pendeta ini bilang, saya sudah lakukan, tapi saya nggak tahan. Saya nggak bisa hidup dengan wanita seperti ini, selalu mencari kelemahan saya, dan selalu mendiskreditkan saya. Sebagai seorang laki-laki, saya tidak bisa terima perlakuan dia kepada saya. Dia ngomong begitu. Ini by the way, kita sudah membimbing orang ini hampir 2 tahun sudah. Hampir 2 tahun. Ya, kita sudah lakukan banyak hal, dan suaminya ini ingin tunduk, ingin melakukan seperti itu. Lalu dia ngomong, saya sudah capek. Dan saya ingat sekali Tuhan kasih saya hikmat, dan saya mengatakan seperti ini, bro. Kalau hari ini penderitaanmu sudah melampaui penderitaan Yesus di atas kayu salib, mungkin saya akan mengatakan hari ini, ya sudahlah, kalau memang gak bisa dipertahankan, apa boleh buat pilihanmu sendiri. Tapi kalau penderitaanmu sudah melebihi, atau mungkin sama dengan apa yang dialami oleh Yesus, lalu saudara ini diam, saudara, telepon. Dan dia bilang doakan saya. Betul gak? Pada waktu kita ngomong tentang kasih, bagaimana kita bisa memahami tentang kasih? Gak bisa. Yang kita bisa lakukan adalah submit, tunduk. Menjalani apa itu kasih. Mengasihi mereka yang tidak mengasihi kita. Mengasihi mereka yang menganiaya kita. Waktu saya SMA, saya pernah ngebully seorang anak teman saya. Teman saya ini, waduh berlebihan ya. Ya menurut saya itu berlebihan ya. Ya tasnya terlalu besar, kacamatanya terlalu tebal, duduk terlalu depan. Ya, ada yang pernah punya teman di sini SMA. Ya, begitu udah bel bunyi dia nanya terus udah ke guru ya. Ini orang ya pengennya tuh digaplok ya. Ngapain nanya-nanya udah bel bunyi ya. Tahu kalau udah bel bunyi ya 10, 9, 8 tet gitu lari semua kan. Ini dia nanya. Ya, menjengkelkan sekali saking keselnya saya ngomong sama teman-teman saya, yuk kita kerja nih orang. Ya ini singkat cerita saya ya. Kita tuh ngebully orang ini bukan cuma dengan kata-kata tapi kita telanjangin dia sudah. Telanjangin orang ini. Ya, dan saya ingat sekali itu waktu saya SMA. Dan Bapak Ibu tahu, dengan aktivitas Facebook hari ini muncul di Facebook saya, ya, friend suggestion, ya, teman yang diusulkan. Dan waktu muncul mukanya, saya ingat nih orang yang pernah saya bully. Soalnya ini udah puluhan tahun loh. Dalam hati kecil saya tiba-tiba ada ngomong ini, lu harus minta maaf sama nih orang. Tapi dalam bagian hidup saya ngomong, gak usah lah, ngapain sih, lebay banget. Lebay lah, gak usah lah. Tapi setiap kali buka Facebook tuh mukanya nongol terus. Akhirnya saya add orang ini dengan harapan apa? Tidak di approve. Tiba-tiba saya dengan dia di approve. Saya jadi temannya. Saya tahu hati saya semakin gelisah. Saya pengen ketik minta maaf pada dia. Tapi akhirnya saya melakukan itu dan apa yang terjadi? Saya tahu apa itu kasih. Apa itu melepaskan pengampunan dan diampuni oleh orang lain sudah. Kasih memang sulit dipahami. Tapi waktu kita belajar untuk mengasihi, kita belajar untuk tunduk. Waktu kita tunduk, saya sadar. Dan pengalaman itulah yang membuat saya kemudian sebelum papa saya meninggal dunia, saya datang kepada dia dan minta maaf sama dia. Bertahun-tahun saya berselisih paham sama papa saya. Saya merasa saya jadi orang jahat itu karena dia. Karena dia gak pernah hadir di rumah, karena dia cari uang terus. Karena dia pergi terus, dia gak pernah hadir waktu saya dibully, dia gak pernah ada. Waktu saya butuh pelukan, dia gak pernah ada. Saya merasa saya jadi jahat. Saya jadi pecandu narkoba, bukan karena kesalahan saya, tapi kesalahan bokap saya. Saya selalu ngomong begitu.
Tapi di akhir penghujung hidupnya, saya ngerti apa itu kasih. Kasih itu apa sih? Kadang-kadang merendahkan diri, saudara. Ada sebuah buku yang saya pernah baca. Kadang-kadang kita sulit untuk mengampuni, kadang sulit mengasihi. Anda tahu kenapa? Karena kita menuntut keadilan. Betul gak sih? Kalau orang ini Tuhan, sudah dikasih pengadilan, sudah dihukum, sudah didisiplin. Dia udah tahu. Ya sudah, saya akan minta maaf sama dia. Tapi kan gak selalu begitu, saudara. Gak selalu begitu. Kadang-kadang apa yang kita harus lakukan, seperti Yesus lakukan di atas kayu salib, ampunilah mereka di atas kayu salib, saudara. Di atas kayu salib, ampunilah mereka. Dan Anda tahu seorang pelukis Michelangelo kan, pada waktu melukiskan ketika Yesus disalib, dia melukiskan ribuan malaikat surgawi di atas sana, digambarkan sudah siap-siap menunggu kode dari Yesus di atas kayu salib. Luar biasa pelukis ini. Maksudnya apa sih? Yesus bukan gak punya kuasa, dia punya kuasa. Malaikat surgawi itu tinggal nunggu, kedip mata kek. Let's go atau apa kek. Semua bala tentara surga itu akan menghabiskan semua tentara Roma pada saat itu. Tapi sampai pada akhirnya tidak pernah ada kode itu. Ini bagian yang kita pahami. Kasih itu memulihkan. Kadang-kadang gak bisa dipahami, dijalani. Saya gak tahu berapa banyak dari kita hari ini berselisih paham, menyimpan kebencian. Dengan orang tua, dengan teman, dengan sahabat, dengan mantan. Saya ada anak muda hari ini. Ya. Anda tidak akan pernah kemana-mana mencari orang yang baru. Dan mencoba untuk memulihkan hati Anda, melupakan mantan Anda, gak mungkin. Anda akan menggali lubang Anda lebih dalam. Yang harus Anda lakukan adalah Anda berdamai dulu dengan dia. Saya bukan ngomong harus jadian lagi, brother. Saya bukan ngomong harus kembali seperti hubungan yang lama, enggak. Tapi pengampunan adalah bagian dari panggilan kita. Dan kita gak akan pernah bisa ngerti kasih sebelum apa. Do it. Just do it. Lakukan. Begitu Anda melakukan, Anda sadar apa itu kasih yang sejati. Nah, hari ini kita akan coba melihat seorang perempuan Samaria, saudara. Maka kita melihat bagian ini, dan ini bagian yang pertama yang kita akan pelajari. Kasih yang memulihkan, menerobos batas aktivitas agamis. Coba kita lihat ayat 3 dan 4 ya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ya, LAI menerjemahkan dengan sangat tepat, dia memasukkan kata must di dalam bahasa Inggris, yaitu harus melintasi daerah Samaria. Bapak Ibu, kalau Anda lihat paper base Alkitab di peta, Anda akan melihat provinsi-provinsi yang ada, Yudea, Galilea, dan lain sebagainya. Samaria itu ada di atas sebenarnya. Di tengah-tengah. Nah dia itu kalau mau naik ke atas itu nggak harus. Karena orang-orang tahu apa sejarahnya, yaitu kata Yudea, Galilea, dan Samaria. Ini menunjukkan sebuah sejarah yang dulu sudah pernah ditorehkan. Nah bagian inilah yang kita coba pahami. Mengapa Yesus harus melintasi daerah Samaria. Yang pertama, Yudea. Apa itu Yudea? Provinsi Yudea adalah daerah Israel yang paling ketat memelihara Taurat dan tradisi agama Yahudi. Dan yang kedua, Galilea adalah orang yang sudah mulai sinkritis. Anda ya kalau lihat sinkritisme itu paling gampang beginilah. Anda ingat-ingat teman-teman kita, saudara kita yang ada di Kupang, NTT, Manado, kantong-kantong Kristen. Anda kalau pernah berinteraksi dengan mereka itu Kristen. Tapi sudah begitu dekat dengan budaya, sudah. Sangat dekat dengan tradisi. Ya, jadi jangan bingung, jangan aneh. Kalau di sana tuh seperti ada praktek okultisme atau okultisme ya. Kayak setan, apa segala macamnya. Tapi dalam bahasanya bahasa orang Kristen. Pernah tahu nggak dulu ada dukun yang pernah bisa mengoperasi orang tanpa alat apapun, tanpa obat bius, ya tiba-tiba di black, sudah, ya terus tangannya masuk, tuh obok, ada obeng, oh ini penyakitnya ya. Ada tahu apa yang dilakukan sebelum dia ngoperasi? Doa Bapa kami saya, diulang-ulang, Bapa kami yang di surga dikuduskan namamu, diulang-ulang tuh, seperti jimat. Ya, beberapa teman saya mahasiswa sekolah Alkitab dulu begitu dia pindah ke Jawa, dia bawa apa? Bawa salib. Salibnya diapain? Jadi jimat, sudah. Ya, bagi mereka, saudara-saudara kita, nggak penting baca Alkitab, yang penting apa? Tidur sama Alkitab, sudah. Nggak usah dibaca, nggak apa-apa, yang penting didekap. Ya, karena itulah bagian apa? Jadi jimat, jadi sinkritis. Orang Galilea mirip-mirip seperti itu. Mereka percaya ada Tuhan, tapi pegang tradisi-tradisi. Mereka masih menyembah berhala dan seterusnya, seperti Raja Salomo dahulu. Yudea, orang yang pegang Taurat. Galilea, orang yang udah mulai sedikit, dia levelnya itu paling rendah. Tapi kalau kita melihat Samaria, nah ini dia. Samaria di next slide. Banyak orang memeluk agama udah campur. Jadi dari sini kita sebenarnya udah melihat apa sih sejarahnya gini. Ya ini sedikit sejarah ya. Tolong dihafalkan, habis ini ada ujiannya ya. Jadi ini sejarah ya, sejarah. Jadi dulu waktu kerajaan Israel masih satu. Kerajaan itu Salomo. Setelah Salomo kemudian kerajaan itu terpecah belah. Ingat ya, Rehabeam dan Yerobeam. Ya, kemudian ada kudeta dan lain sebagainya. Nah kerajaan utara itu ikut 10 suku. 10 suku ikut utara, 2 suku ikut selatan.
Nah ini menariknya. Di dalam perjalanan waktu, kedua tempat ini, kerajaan utara dan selatan, itu dijajah. Nah yang menarik, yang utara itu ditaklukkan oleh Asyur. Yang bawah ditaklukkan oleh Babel. Ingat ya, yang atas siapa? Asyur, yang bawah Babel. Nah yang menariknya apa? 10 suku yang di atas ditaklukkan oleh Asyur, dan Asyur punya sebuah sistem penjajahan yang sangat menarik. Dia takut bangsa yang sudah dijajah ditaklukkan itu melawan kembali. Maka mereka melakukan apa? Mereka melakukan perpecahan. Jadi kalau bangsa Asyur menjajah 5 bangsa ya, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D. Nah salah satunya adalah Israel ini. Begitu dia dipecah, dia akan ngambil 1/5 dari sini, masukin ke sini. Paham maksudnya? 1/5 Israel dipindahin ke B. Yang B masukin ke C. Yang D sama dia tuh dicampur-campur. Supaya apa? Supaya tidak ada satu rumpun yang sama. Karena menurut Asyur, kalau kumpul lama-lama, nanti mereka mengumpulkan tenaga lagi. Bisa paham? Nah ini Asyur. Jadi kerajaan 10 suku dicampur-campur. Nah kerajaan yang bawah, yang selatan, itu oleh Babel. Babel nggak begitu. Dibiarin aja sama Babel. Makanya kita ingat kan pada waktu dijajah oleh Babel, apa yang terjadi kan Daniel, Mesak, Abednego, ada di sana semua. Dipindahinnya gimana? Semua dipindahin. Nah inilah yang kemudian menjadi sebuah catatan. Kenapa ada Samaria? Karena Samaria muncul dari kerajaan utara, brother. Sudah dicampur-campur, dipaksa campur. Apakah kerajaan selatan gak ada yang campur? Ada. Tapi prosentasinya kecil. Cuma berapa persen aja kecil. Maka kerajaan bawah yang selatan merasa gini, gua ini lebih rohani daripada lu. Bangsa pilihan tuh harus murni. Gak boleh campur-campur. Tapi kerajaan utara, maaf, Asyur udah campur-campurin, udah gak jelas kamu tuh yang mana. Makanya itu jadi Samaria. Nah yang bawah berasa enggak. Yang ini yang benar, kenapa? Masih murni. Maka apa yang terjadi? Yang bait Allah, yang bawah Yerusalem. Yang di utara merasa, aduh kok begini ya? Akhirnya mereka melakukan apa? Bikin bait Allah lagi di mana? Di Gerizim. Maka kalau Anda membaca percakapan dari perempuan Samaria ngomong begini, ada orang menyembah di Gerizim, menyembah di sini. Maka Yesus mengatakan, sembahlah aku dalam roh dan kebenaran. Kan ada kalimat itu. Jadi bagian ini mengajarkan kepada kita sesuatu. Kenapa? Coba di next, ayat 9. Kalimatnya begini, maka kata perempuan, masakan engkau seorang Yahudi, minta minum kepadaku. Jadi si perempuan ini tahu apa? Dari dulu tuh kita selalu ngomong begini, enggak, Tuhan tuh enggak hadir di sono. Lu itu udah enggak murni, udah campur. Yang sini ngomong, enggak, Tuhan tuh hadir di sini. Di sana mah enggak ada, di sini yang ada. Terus begitu, Saudara. Terus begitu. Maka bagian inilah yang membuat orang perempuan Samaria itu, masakan engkau ngomong sama aku. Ini perjalanan panjang, catatan merah yang penuh dengan darah. Terus bergumul dengan apa? Gua lebih rohani daripada lu. Dan saudara sekalian, ini pelajaran buat kita ya. Sadar atau tidak, di dalam dunia yang seperti ini masih ada orang yang seperti itu. Lu siapa? Jemaat. Gua majelis. Ya, padahal ada orang ngomong majelis itu singkatannya apa? Ada yang tahu majelis? Jangan disebut yang gak enak ya. Saya kira ada yang tahu tadi ya. Ada yang ngomong, waduh ini penatua, ini pendeta. Ada orang yang ngomong begini hari ini, tuh gereja yang diberkati tuh, banyak orangnya. Lebih rohani tuh. Di sana diberkati. Yang kecil-kecil gak diberkati. Dan saya mau kasih tahu hari ini, ada banyak orang yang merasa seperti Yudea. Lu udah baca Alkitab berapa banyak? Gue udah selesai, ya. Udah cum laude gue, katam. Tau gak sih? Ya, udah katam. Lu menanya apa sama gue bisa jawab. Ada orang ngomong hari ini apa sih? Orang tuh kalau nyembah Tuhan ya, aduh, masa lu diem aja gini tenang. Itu gak nyembah Tuhan, gak sungguh-sungguh. Maksudnya apa sih? Agak bingung. Saya pernah ketemu sama satu anak pemuda ya. Begitu ngobrol-ngobrol, terus dia nanya begini sama saya. Kak Joy, maaf, gerejanya di mana di sana? Oh ya oke. Maaf, Pak Joy, maaf ya, bisa bahasa roh? Saya bilang, enggak. Wah, harus banyak doa Pak Joy. Gitu tuh. Terus saya tanya, kamu bisa? Oh bisa Pak Joy. Pak Joy gak tahu ya. Saya dulu, dia cerita. Saya waktu datang, waduh saya jatuh waktu didoain.
Saya waktu jatuh didoain, wah saya ngomong. Saya bukan ngomong, saya anti bahasa roh ya. Disclaimer on dulu ya, saya nggak ngomong ya. Tapi masalahnya adalah ada orang yang merasa lebih rohani, seperti apa? Yudea. Tapi sebaliknya ada orang seperti Samaria, ngomongnya apa sih? Aduh gue tuh gak bisa apa-apa. Udahlah saya jemaat-jemaat aja. Saya udah orang Kristen biasa-biasa saja lah. Nanti kalau saya mati ya gini loh ya, kalau saya mati ya, itu kan surga ya. Nah paling depan tuh ya Mantova, Stephen Tong gitu ya. Saya mah di ujung-ujung aja lah. Saya kontrakan ya gak apa-apa deh. Ya jauh-jauh Sidoarjo gitu gak apa-apa lah ya. Ya ini Surabaya tengah gitu gak apa-apa. Ada yang ngomong begitu. Masih punya sebuah prinsip pemikiran bahwa orang yang pegang agama yang sangat ketat, sangat kuat, itu lebih diberkati dan lebih dikasih oleh Tuhan. No. Ini next. Ini kalimatnya, pada akhirnya mereka yang memeluk agama dengan ketat belum tentu mengalami pelukan Tuhan yang hangat. Pertanyaan saya hari ini, Bapak Ibu sekalian, apakah Anda hanya berpegang pada agama Kristen, tapi gak pernah mengalami Tuhan di dalam hidupmu? Percuma. Anda punya jabatan apapun hari ini, Anda aktif kebaktian hari ini, Anda punya pelayanan apapun hari ini, kalau gak mengalami pelukan Tuhan yang hangat, semuanya hanya berhenti di dalam konsep agama. Dan begitu masuk dalam konsep agama, apa yang kita semua perdebatkan? Ekspresi, cara kok. Ada orang ngomong, ini loh gereja, aduh gereja kok tenang gitu ya, terang begini, aduh gereja kok kayak kuburan. Ya. Kayak SPBU tau gak sih, dilarang merokok. Tenang gitu ya. Ini gereja apaan? Roh Kudus membangkitkan semangat. Waduh, makanya ada gereja yang setiap kali mau kebaktian pakai countdown. 9, pernah ikut? 8, 7, 6, langsung lampunya kemana-mana. 1, langsung 0, ke depan, shalom, langsung orang gemeter, hadirat Tuhan nyata, dia bilang begitu. Bukan hadirat Tuhan, itu hadiratnya lampu. Saya kemarin ngobrol dengan seorang pastor di gereja karismatik, menarik sekali, menarik. Dia tanya sama saya, Pak Joy, setelah saya 10 tahun melayani di sini, ini anak rohaninya almarhum Bapak Abraham Alek Tanusai Putra. Anda pasti tahu orang ini, bukan? Ini anak rohaninya. Ini anak rohani. Saya nggak sebut namanya. Ya, tapi ini anak rohani. Artinya dia bukan yang abal-abal, bukan yang kaleng-kaleng, bukan. Ya, ngobrol sama pastor ini. Dia ngomong begini, selama 10 tahun saya melayani dan menggembalakan gereja ini, saya bertanya dalam hati. Setiap kali saya masuk tempat ibadah saya bertanya dalam hati, apakah ini ibadah yang diinginkan oleh Tuhan? Saya kaget. Saya bilang, kenapa? Setiap kali saya datang, saya duduk, tempat ini gelap, lalu ada banyak lampu, lari ke sana, lari ke sini, orang loncat-loncat. Dia bertanya apakah ini ibadah yang sejati. Dan suatu kali dia datang ke gereja seperti gereja saya di GKI. Begitu dia duduk, dia merasa, wah kehadiran Tuhan di sini lebih nyata. Lalu dia kemudian memutuskan apa? Dia mulai pelan-pelan melepaskan lampu demi lampu di gedung ibadahnya. Tadinya lampunya jalan-jalan, sekarang berhenti, cuma begini aja. Lama-lama dia mau lepas. Tapi akhirnya dia mulai gelisah. Kenapa? Tiba-tiba ada seorang majelis dari gereja GKI. Nanya sama dia, pastor boleh minta tolong gak? Gereja kita dipasangin lampu. Anda paham kegelisahannya? Yang sono pengen dilepas, yang sini pengen masang. Saya bilang begini, pastor maaf ya, itu semuanya kan cuma additional ya. Betul gak sih? Itu kan cuma ekspresi. Itu kan cuma ungkapan. Kehadiran Tuhan tidak ditentukan dari banyak lampu yang muter-muter. Kehadiran Tuhan bukan ditempatkan waktu kita tuh goosebump, tau gak sih? Ada orang begitu datang ke gereja, aku merinding. Artinya apa? Tuhan hadir di sini. Lu ke Kembang Kuning juga merinding kok. Coba datang deh, jam 12, jam 1, duduk sana. Coba duduk Kembang Kuning. Apa gak merinding? Merinding juga gitu loh. Gak begitu ditentuinnya. Tapi banyak orang hari ini ngomong tentang apa? Agama. Buntut-buntutnya apa? Berdebat tentang liturgi lah, cara orang menyembah lah, cara duduk, cara berdiri. Sono gak ada pengakuan iman, sini ada pengakuan iman. Emangnya ada pengakuan iman lebih rohani? Yang di sini pakai katekismus, sana pakai reform, sini pakai... Enggak saudara, walaupun saya orang reform. Tapi saya menjiwai reform bukan berarti dengan sebuah gambaran gereja tertentu. Bukan, reform itu back to the Bible. Ya of course dong, every Christian have to be a reform dong, betul gak sih? Semua orang Kristen harus reform, kenapa? Kan satu-satunya fondasi kita firman Tuhan. Tapi jangan lupa, every Christian have to be charismatic. Ya gak sih? Kenapa? Charismatic artinya punya talenta, punya karunia. Setiap orang Kristen dikasih kok.
Makanya yang tepat apa? Yang tepat adalah Kristen rematik. Reform, karismatik, rematik. Ya. Dan Anda ada di tempat yang tepat hari ini, hadapi. Bener loh, kita terus berdiskusi tentang bagian ini. Inilah, Tuhan pernah negur lewat kitab Nabi Amos, coba lihat ya. Amos pasal 4. Datanglah ke Betel, lakukanlah perbuatan jahat, ke Gilgal, perebetlah perbuatan jahat, bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi. Persembahan persepuluhanmu, waduh sekarang lagi rame lagi di TikTok tuh, Pastor Gondrong tuh. Ya, ada yang tahu Pastor Gondrong ya? Tiba-tiba dia ngomong perpuluhan wajib, wah ya macam-macam, banyak diskusi, banyak debat, persepuluhanmu, bakarlah korban syukur, roti dan semuanya saudara. Dia ngomong tentang ritual, tapi Amos dipakai Tuhan kalimatnya, coba kita baca sama-sama yang di highlight nih, 1, 2, 3. Sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Dari sono, dari dulu, kita selalu pengen nyembah Tuhan dengan apa yang kita suka. Kenapa kita ngomong sana rohani, sini nggak rohani, sana lebih rohani? Karena kita selalu ngomong ini yang gua suka. Sekali lagi ya, saya bukan anti lampu, nggak ada lampu, enggak. Itu ekspresi kok. Ya dalam batas tertentu saya sadar, ada gereja yang musiknya terlalu keras. Saya ngomong kok sama pendetanya, Pastor maaf ya. Tadi waktu saya duduk di depan, saya pakai DB stereo, aplikasi. Saya begitu hidupin, maaf 9, lebih, 9,7 lebih. Maksudnya apa sih? Waktu kita beribadah, ingat tubuh kita adalah bait Allah. Bukan cuma masalah ngerokok, makan udang, makan apa lagi? Ya, makan apa? Sioke, bukan masalah itu doang. Kadang-kadang apa? Suara terlalu keras, gendang telinga rusak, brother. Ya, ada tuh pemain drum, wah, saling menghayati, dia tutup mata. WL-nya nggak lihat dia tutup mata, disaut sama sendal. Enggak ya, itu terlalu menghayati, itu terlalu keras. Ya, terlalu keras, gendang telinga rusak. Saya bilang, ini nggak bisa begini. Saya tahu ada banyak lampu, saya bilang ya lu pelajarilah lampu lah. Orang kalau misalnya kebaktian, terus lampunya disorotin ke mata, ya kan susah juga. Setuju. Tapi kita jangan berdebat tentang ada, harus ada atau nggak ada. Yang begitu, bukan. Ini bukan masalah duduk, berdiri, bukan. Tapi masalahnya apakah kita memahami, waktu kita ibadah, kita bukan menyukakan hati kita. Kita menyukakan hati Tuhan. Saya nggak tahu berapa banyak dari kita hari ini hadir. Datang mencari apa yang saya suka, saya nggak tahu. Tapi maaf, kalau Anda mencari apa yang Anda suka, selalu ada kelemahan di setiap gereja. Kenapa? Karena gereja kumpulan orang berdosa. Anda datang, Anda terluka di sebuah gereja, pilihannya bukan pergi, berdamai, mendoakan. Saya kadang-kadang juga bingung kalau ada gereja-gereja tertentu hari ini, yang akhirnya terjebak pada favoritisme. Tahu arti favoritisme? Ya. Di Oikos siapa saiki? Oh Pak Joy. Datangnya ganteng ini orangnya. Enggak ya, lumayan lah ya. Kalau enggak kan istri saya nggak mau ya. Siapa pendetanya? Oh ini, ayo datang. Yang ini, aduh janganlah ngantuk. Yang ini, waduh malas lah. Saya bukan ngomong juga kita nggak boleh nggak menerima kritikan, enggak. Kita manusia berdosa, sampaikan. Pak Joy Anda begini. Saya ada kok masukan, Pak Joy Anda terlalu cepat, terlalu tinggi ngomongnya. Oke terima kasih masukannya, terima kasih. Tapi bukan setiap kali kita datang ke gereja lihat-lihat sudah ada loh orang seperti itu. Siapa yang khotbah? Siapa yang khotbah? Siapa yang khotbah? Akhirnya dicari apa? Bukan Tuhan, orangnya. Dan ini yang dilakukan oleh Yesus pada waktu melakukan hal. Coba lihat apa yang Yesus katakan. Hai orang-orang munafik, benarlah membuat Yesaya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah, sedangkan apa? Ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Benar kan? Yang terjadi kan? Akhirnya kita datang ke dalam sebuah gereja karena tuntutan kesukaan kita, kenyamanan kita, kesenangan kita. Datang ke gereja ini, dengerin pendeta ini, hanya supaya saya disukakan. No. Kasih yang memulihkan adalah orang yang memahami bahwa kita datang beribadah kepada Tuhan. Next slide. Berhentilah menjadi orang Kristen yang hanya rajin ikut kebaktian, tapi gak pernah sungguh-sungguh berbakti kepada Tuhan. Ya, berapa banyak dari kita hari ini jadi orang Kristen. Bapak Ibu sekalian, mari kita datang kepada Tuhan hari ini bertobat. Kalau Tuhan sudah memulihkan hati kita hari ini, maka kita ngomong sama Tuhan, Tuhan, seperti pujian yang kita naikkan tadi, Tuhan ini hidupku yang Kau beri. Kiranya hidupku ini menjadi persembahan yang hidup bagi Engkau. Amin gak sih?
Percuma kita datang ke kebaktian, doa malam, doa pagi, doa semalam suntuk, sampai benar-benar suntuk, saudara. Doa udah gak jelas doanya apa, yang penting doa semalam suntuk aja. Anda baca Alkitab 1 hari 10 pasal, 5 pasal, 15 pasal. Kalau kita gak hidup sungguh-sungguh berbakti kepada Tuhan. Omong kosong, saya bukan ngomong juga kita tidak boleh baca Alkitab, tidak harus baca Alkitab, saudara. Tapi the first thing first, yang pertama adalah, Tuhan aku ingin membaca Alkitab karena aku mengasihi Engkau. Karena Engkau sudah lebih dahulu mengasihi aku. Setiap kali kita datang ke gereja, kita ingat, aku datang karena aku memenuhi undangan Tuhan yang sudah mengasihi aku. Anda ingat waktu saya ngomong, ada satu anak pemuda yang ngomong, Pak Joy, setiap minggu kan kita ibadah, iya. Setiap ibadah kan ada persembahan, iya. Terus maksudnya gimana? Boleh gak sih kalau kita kasih persembahan setiap minggu, itu dibayar di awal? Saya tanya, maksud lo apa? Kan 1 tahun 52 minggu ya, setiap kali saya datang ibadah, sekali goban. Goban ya kasih aja, kali aja 52 kali, saya bayar di awal tahun. Ya. Pakai OVO dapat cashback, saudara. Saya ngomong, ini pertanyaan yang sangat luar biasa anak pemuda ini. Tapi intinya apa sih? Intinya apa sih? Yang saya suka kan? Betul gak? Yang gampang kan? Supaya apa? Gak usah repot. Kan repot ya? Dikasih kantong ini. Ya sekarang gak banyak gereja begitu ya. Tapi kan masih ada kantong ya. Begitu keluarin dompet lupa kan? Waduh cepeceng semua kan repot. Mau ngasih gak rela, minta kembalian gak tega. Repot ya? Daripada pusing begitu sudahlah, yang gampang aja. Sekarang ada kris dan lain sebagainya. Oke, memudahkan, tapi kita harus tanya, apakah memudahkan itu akhirnya kita hanya ikut sekedar kebaktian, yang penting udah ngasih. Yang penting udah doa, yang penting udah nyanyi, yang penting udah datang, gitu doang. Tanpa kasih Yesus. Next slide. Aktivitas rohani ibarat obat pusing yang hanya akan mengurangi gejala sakit kepala. Anda tahu maksudnya? Ada orang hari ini datang ke gereja ngapain? Cuci dosa, sudah. Dia merasa berbuat banyak dosa. Dia datang ke gereja diminta ampun. Tuhan, aku datang, ampuni aku Tuhan. Kalau di gereja saya ada liturginya. Mari Bapak Ibu sekalian kita mengambil waktu untuk berdoa minta ampun kepada Tuhan. Minta ampun Tuhan, amin. Senin lakuin lagi. Hanya gejala obat pusingnya doang. Anda kalau sakit asam lambung kan pusing ya. Makan Panadol, pusingnya hilang gak? Hilang. Tapi gak lama kemudian kambuh lagi, betul gak sih? Kenapa? Karena masalahnya di asam lambung kan, betul gak? Ya obatin ininya dong, gak cuma makan Panadolnya doang, pusing, makan, pusing. Aktivitas rohani itu begitu, kadang-kadang hanya membuat hati kita tuh tenang, sejenak. Makanya gak aneh, ada banyak orang datang ke gereja, dengerin tentang khotbah pengampunan, dia minta ampun, saudara. Tapi begitu pulang ke rumah, aduh mukul istrinya lagi, bentak-bentak ngomong kasar sama anaknya. Penipuan pajak lagi, kerja gak beres, begitu. Dosa lagi kan, datang lagi hari Minggu, cuci dosa lagi, begitu terus. Anda gak akan kemana-mana, kenapa? Karena Anda harus menemukan penyebab sakit Anda. Poin yang kedua, yang terakhir yang kita bisa bawa pulang, yang kedua. Kasih yang memulihkan menerobos batas standar sosial kehidupan. Ayat 13 yang menarik sekali. Begitu ada percakapan di sumur tersebut. Lalu Yesus menjawab kepadanya, barang siapa minum air ini, ingat ya, jadi sebelumnya perempuan ini nanya, ngomong, bisa gak kamu bisa ambil air? Perempuannya ngomong, di sini gak ada timba, kamu bawa timba? Oke deh kalau mau saya kasih. Tapi Yesus kemudian ngomong begini, kalau kamu mau saya juga punya kasih, saya kasih kamu air hidup. Waduh, Yesus mengatakan barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Coba Anda bayangkan ya. Ini kan siang hari ya, dia capek, pengen minum. Oke, you mau minum, saya ambilin ya. Tuh, tiba-tiba Yesus ngomong begini, saya juga punya air. Kalau kamu minum air hidup ini, kamu gak akan haus selama-lamanya. Sebaliknya air yang kuberikan kepadanya menjadi mata air dalam dirinya. Anda coba ya pikirkan ya, kalau Anda jadi perempuan Samaria itu, ini kan seperti jaka sambung naik ojek loh. Gak nyambung Jack, ini kan ngomongin apa nih sekarang? Ya. Ngomongin apa? Ini kan sama seperti anak pemuda, aduh Pak Joy, saya ini lagi sakit hati. Kenapa? Diputusin pacar. Saya ikut saya kemana? Prodia. Kan dia bingung ya. Lo ngapain Prodia? Kan sakit hati. Kita cek SGOT, SGPT. Betul kan? Karena hati sama dengan lever. Kan sama ya, jaka sambung naik ojek kan? Nggak nyambung Jack. Saya ini sakit hati dalam konteks sosial. Nah, kalau hati dalam konteks medis, beda lagi. Sama, perempuannya bingung. Tapi menarik juga nih.
Dapat, kenapa? Dapatnya apa? Gak akan pernah haus lagi selama-lamanya. Ya, coba next slide. Kita baca narasinya lebih utuh. Kenapa kemudian sang perempuan menyinggung perihal Yakub? Kau punya air di sumur ini. Dia menggambarkan, kamu punya air hidup yang nanti airnya memancar. Lah, bentar. Ini sumur, Bapak Ibu di sini ada yang punya sumur gak di rumah? Enggak punya ya, sekarang PDAM semua ya. Di rumah saya di Bandung tuh ada sumur itu. Ya, dan saya ingat sekali, enggak semua rumah bisa punya sumur. Anda tahu kenapa? Karena butuh cien, mahal. Akhirnya beberapa tetangga saya yang enggak bisa punya sumur, pakai sumur saya, ngambil air. Dulu banget itu. Dari situ akhirnya keluarga kami dikenal. Nah, kira-kira kurang lebih dalam tradisi kuno tuh sama. Enggak semua orang itu punya sumur. Jadi kalau orang punya sumur, sosialnya tuh naik, Saudara. Nangkap maksudnya? Ini orang di atas rata-rata status sosial. Bukan cuma itu. Perempuan ini menyinggung tentang, ini sumur Yakub. Waduh, bukan cuma sekedar ini sumur kebanggaan, tapi juga punya kebanggaan secara identitas rohani. Sumur Yakub. Dan perempuan Samaria sadar, gua kan keturunan Yusuf. Dan ingat, dulu Yakub pernah ngasih minum di sumur ini. Coba ya bayangkan ya, narasinya lebih utuh apa sih? Nih saya kasih kesimpulannya, next slide. Perempuan ini berpikir, saya ini perempuan. Perempuan dalam tradisi dulu itu layer kedua. Nggak dianggap sudah. Secara status sosial di bawah laki-laki. Dia nggak boleh bersaksi di pengadilan. Dia nggak boleh ditanya sebagai narasumber, nggak pernah, nggak bisa. Dia kalau duduk paling belakang, perempuan. Nah gua perempuan. Yang kedua, dia datang tengah hari. Anda tahu kenapa tengah hari? Karena itu adalah waktu di mana tidak ada orang yang ngambil air. Anda tahu kenapa dia datang tengah hari? Karena dia sadar hidupnya banyak kesalahan, hidupnya menyimpang. Maka jangan aneh, pada waktu mau dikasih air hidup, Yesus suruh apa kepada perempuan? Masih ingat? Panggillah suamimu. Panggillah suamimu. Si perempuan ini sudah second layer, status sosialnya yang kedua, hidupnya tuh menyimpang, Saudara. Maka dia datang tengah hari, kenapa? Karena dia tahu banyak perempuan yang ambil air di waktu pagi suka ngegibah. Tahu gibah nggak? Ibu-ibu kalau kumpul banyak-banyak kan gitu. Tapi nggak ada ibu-ibu di sini, nggak ada ya. Ini ibu-ibu yang sono ya. No, lihat no. Tetangga no. Yang di ujung jalan. Iya, kenapa? Cerai. Ya ibu-ibu kan suka gitu ya. Tapi lagi-lagi ya nggak di sini ya. Ini ibu yang sana ya. Apalagi kalau udah ada tukang sayur tuh ya kan kumpul kan gitu ya. Tahu nggak tuh? Sana tuh, pakai lipstik merah, beli sayur aja pakai lipstik. Oh sana loh itu ada laki loh, datang, hari 6, ngapain nggak ngerti? Ini ngeles sih be, ngeles apa? Nggak ada bunyi pianonya, tapi datang pulangnya sampai malam, gibah. Oh ya, di sini nggak ada yang gibah kan ya? Kalau ada harus tobat ya, nggak boleh ya, nggak boleh ya ngomongin orang gitu ya. Tapi ini ibu-ibu suka ngumpul di sumur. Ngegibahin siapa tau gak? Ngegibahin dia. Itu cowok lagi kan, bukan suaminya, bukan. Si perempuannya. Dia udah perempuan, status sosial di bawah. Dia orangnya tindakannya menyimpang, punya banyak salah. Dia diomongin orang-orang. Dan yang lebih menariknya dia ngomong tentang Yusuf, keturunan Yusuf. Anda tahu kenapa? Karena dia dalam jalur kehidupan nenek moyangnya itu baik-baik. Anda paham gak sih? Gini. Kalau ada keluarga, semuanya jahat, anaknya jahat, orang gak akan bingung. Benar gak sih? Tapi bayangin kalau keluarganya baik, papanya majelis, engkongnya hamba Tuhan, anaknya nyimpang. Anda tahu gak status sosial lebih dalam? Kayak saya nih, mami saya ini majelis, saya jadi pecandu narkoba. Orangnya pada ngegibahinnya lebih parah ya. Anak orang lain disuruh ke gereja, anak sendiri kacau. Dia ngerasa begitu, saudara. Makanya pada waktu dia datang kepada Yesus, lihat respon perempuannya, next slide. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang. Setiap hari dia ambil air, dia tertekan oleh omongan banyak orang. Capek Tuhan saya ngambil air, tapi saya haus, saya harus minum. Tapi setiap kali saya datang ke situ,
Saya sadar dosa saya banyak. Saya sadar banyak orang ngomongin saya. Saya sadar orang semuanya menekan saya. Saya nggak ada apa-apanya, saya nggak berguna di dalam dunia ini. Tuhan, kalau kamu punya air itu kasih saya Tuhan, supaya saya nggak usah datang ke sumur ini. Saya nggak tahu berapa banyak dari kita yang hidup hari ini dengan omongan orang lain. Saya ketemu dengan seorang menantu hari ini yang nggak bisa dan berusaha membuktikan bahwa hidupnya baik kepada mertuanya tuh. Seorang wanita, seorang ibu. Dan dia menangis. Saya sudah berusaha menyenangkan hati mertua saya, Pak Ijo. Tapi saya sudah berkorban apapun, mertua saya tetap melabeli saya menantu yang gak becus. Gak baik. Dan saya capek sama hidup saya sendiri. Saya gak tahu berapa banyak orang hari ini juga hidup karena tuntutan sosial kiri kanan. Merasa mencapai sana, mencapai sini, mengejar sana, supaya orang lain bisa ngelihat lu ada. Lu bisa. Lu mampu, lu punya sesuatu. Dan orang-orang seperti ini yang hidup di dalam tekanan, hari ini Yesus datang dengan tangan terbuka. Mari, aku akan kasih kamu air hidup. Dan kamu gak akan haus lagi selama-lamanya. Wow. Lihat next slide. Dosa seringkali membuat kita lebih takut pada apa kata orang. Benar gak sih? Selalu, setiap keputusan yang mau kita ambil, kita selalu ngomong orang lain akan mikir apa ya kalau kita begini. Saya punya jemaat, saudara, kesulitan ekonomi. Hari ini mau menempatkan sekolah anaknya di tempat sekolah yang harganya mahal sekali, saudara. Begitu saya tanya kenapa demikian, jawabannya sederhana kok, status sosial. Saya nggak apa-apa kere, yang penting anak saya itu dilihat orang seperti ini begini. Nggak bisa, saudara. Kita mau pergi kemana hari ini? Hidup kita penuh dengan tuntutan dan tertutup. Dan kita ingin menyenangkan hati orang lain. Terus kita ingin membuktikan kita bisa. Dan apa yang kita lakukan? Kita terus hidup dalam dosa. Apa yang terjadi? Kita terkungkung dengan dosa. Ada banyak orang hari ini untuk apa? Memamerkan berlian barunya, emas barunya, ngapain? Ngutang, sudah. Ya kalau emas sih boleh ya, betul kayak. Karena harganya tambah naik ya. Ada orang hari ini ngutang untuk apa? Beli mobil baru, sudah. Mobil baru. Beli apa? Handphone baru, sudah. Kenapa? Karena dalam hati mencari apa? Achievement, mencari apa? Pencarian, pencapaian. Supaya orang lain lihat gua ada, gua bisa. Dan akhirnya apa? Kita terjerumus. Dan orang yang seperti ini Yesus datang. Come. Hatimu itu kosong. Gak mungkin diisi apapun. Hari ini aku kasih air hidup. Dan air itu akan memancar. Next slide. Dunia mengatakan kalau kamu layak dikasih karena kamu baik. Tapi Kristus justru mengasihi kita yang berdosa. Yang tidak dipandang baik oleh dunia. Kita mengejar sesuatu status bukan hanya sekedar sesuatu orang lihat saya punya sesuatu. Tapi kita mengejar sesuatu supaya kita kelihatan baik, saudara. Tapi hari ini Yesus mengajarkan kepada kita. Kita punya dosa. Kita punya kesalahan. Kita punya kesulitan dalam masa lalu kita. Jangan malu, hari ini Yesus melihatmu sebagaimana kamu ada. Saya tahu ini gak gampang ya. Tapi perhatikan respon Yesus. Ketika dia mengatakan dosamu ada 5. Pria yang bukan suamimu. Lihat ayat 18. Sebab engkau sudah punya 5 suami. Yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Perhatikan. Yesus ngomong apa? Dalam hal ini engkau berkata. Yesus ngomong ini. Ketahuan kan? Lalu sih ngapain sih nyimpen cowok? Nggak gitu loh Yesus. Yesus nggak ngomong ini. Rasain lo. Nggak ngomong gitu. Anda ingat kisah-kisah sebelumnya? Waktu Yesus ketemu Petrus ngelihat Yesus di danau. Anda ingat kisahnya? Engkau Tuhan apa hantu? Kata Petrus. Tuhan apa hantu? Yesus ngomong, ini aku. Jalanlah kepadaku. Petrus melangkah. Langkah pertama, dia berjalan di atas air, saudara. Lalu ada gelombang. Lalu kemudian dia masuk, dia jatuh. Kenapa? Salah fokus. Dia melihat yang lain, dia takut dia jatuh. Waktu Yesus datangin Petrus. Yesus ngomong apa? Gimana? Dingin kan airnya? Udah gua kasih tahu, lihat gua, lu bukan ngeliat gua. Gitu Yesus? Yesus ngomong, kasih tangan. Ada ingat perempuan yang ketahuan berzina? Dibawa oleh orang banyak. Dia ngomong, Rabi, ini dia. Aku sudah menemukan nih perempuan ketahuan berzina. CCTV-nya nih ada nih, hasil CCTV-nya nih ya. Saksinya banyak nih. Dan menurut semua hukum Musa, orang seperti ini harus layak dirajam batu sampai mati. Betul? Masih ingat kisahnya? Lalu apa yang Yesus lakukan? Dia sambil jongkok nulis sesuatu. Dia ngomong apa?
Jika ada orang di sini yang tidak pernah berbuat dosa, ambil batumu dan lempar perempuan ini untuk yang pertama kali. Dan Anda tahu kisahnya kan? Semua orang kumpul kemana? Satu-satu pergi. Pertanyaan saya sederhana, Yesus layak nggak ambil batu lempar perempuan ini? Layak, kenapa? Dia nggak berdosa kok. Kan term and condition-nya jelas ya, siapa yang tidak berdosa? Yesus berdosa? Enggak kan? Layak nggak lempar? Enggak. Tapi apa Yesus lempar? Dia ngomong apa? Pergilah. Dan jangan berbuat dosa. Sama perempuan Samaria juga sama. Kamu punya ketahuan ya, dosamu banyak ya. Dalam hal ini engkau berkata benar. Dia justru memuji kejujuran perempuan ini, mengatakan ya. Ini pegang baik-baik firman Tuhan bagian ini. Next slide. Kejujuran adalah awal dari pemulihan yang menuntun pada pertobatan. Karena mereka yang menyadari betapa besar dosanya dapat memahami betapa dalam kasih Yesus kepadanya. Hari ini ada banyak orang Kristen bersembunyi di dalam aktivitas rohani, merasa hidupnya baik. I'm fine, gue baik kok. Gue gak punya kesalahan apa-apa, gue baik. Kalau ditanya mau didoain gak ada. Gue semuanya everything is fine, everything is okay. Tapi kadang-kadang dalam hati kecil kita tahu, kita sadar enggak. Hidup gue berantakan. Dan kita gak berani jujur ngomong itu sama Tuhan. Hari ini kalau kita punya masa lalu yang buruk, masa lalu yang kelam, masa lalu yang salah, jangan hidup dalam masa lalumu, lihat ke depan. Dan kamu gak akan bisa lihat ke depan sebelum apa? Kamu rekonsiliasi, lihat kepada Tuhan. Karena waktu kita melihat kepada Tuhan, Tuhan sudah mengampuni kita orang yang berdosa. Hari ini kita bisa melihat ke depan. Bahwa Tuhan ada hadir di dalam kesalahan kita masa lalu. Dia mengizinkan itu terjadi supaya orang yang pernah terluka bisa memberkati orang lebih besar daripada orang yang pernah terluka. Dan kalau ada hari ini pernah terluka, pernah hidup dalam masa lalu, bertobat, dan datang kepada Tuhan. Setiap kali saya konseling sama anak pemuda, saya duduk di sini, dia duduk depan saya. Dia mengatakan semua pergumulannya, kesalahannya dan dosanya. Brother, hari ini Anda datang pada Tuhan. Tuhan Yesus mengampuni Anda. Dan saya yakin suatu kali kelak yang Tuhan izinkan terjadi pada hidupmu, kamu akan duduk di tempat duduk saya. Dan Tuhan akan memimpin satu anak pemuda lainnya duduk di depanmu. Sama seperti saya dahulu, yang duduk sebagai pasien di depan seorang hamba Tuhan yang mengakui segala kesalahan saya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan hari ini pakai saya duduk di sini untuk melayani mereka yang pernah terluka dan hidup dalam masa kelam. Hari ini siapapun Anda hari ini punya masalah kelam yang buruk, of course. Siapa kita yang tidak pernah membuat kesalahan di masa lalu? Pernah gak? Pernah. Mengecewakan orang lain? Pernah. Kita jujur di hadapan Tuhan, ngomong, Tuhan, saya bertobat. Kiranya kasih Tuhan memenuhi hati saya dan pakai saya menjadi alat di tangan. Mari kita berdoa. Bapak, Ibu, dan jemaat, silakan ambil waktu sejenak yang meresponi firman Tuhan. Di manakah engkau hari ini ketika engkau melihat kehidupanmu? Apakah engkau hanya berlabelkan agama Kristen? Semua aktivitas rohani engkau datang kebaktian, tapi kamu sungguh-sungguh tidak sedang berbakti kepada Tuhan. Hari ini datang kepada Tuhan dan minta ampun. Kiranya kasih Tuhan memenuhi hati dan pikiran kita. Kasih daripada kasih Kalvari memenuhi hati dan pikiran kita. Jikalau kita hari ini juga hidup dengan tuntutan orang lain, kita merasa pengen hidup dilihat baik oleh orang lain, mencari segala sesuatunya supaya orang lain melihat hati kita, diri kita baik, tapi kita tahu di hadapan Tuhan kita banyak cacat dan celah. Mari datang kepada Tuhan dan minta ampun kepadanya. Jujurlah kepada Tuhan apa yang terjadi dalam pernikahanmu hari ini. Apa yang terjadi dalam parentingmu hari ini? Apakah engkau sudah sungguh-sungguh melihat anak sebagai anak yang Tuhan titipkan kepadamu? Atau hanya sekedar sebuah etalase kebanggaan diri, investasi. Dan kita mengajarkan anak-anak kita tidak dekat dengan Tuhan, tapi justru mengejar apa yang dunia tawarkan dalam dunia ini. Datang kepada Tuhan dengan segala kelemahan dan kesalahan kita. Dan Tuhan mendengar setiap doa kita. Ya Tuhan, terima kasih karena kasih-Mu yang ajaib memulihkan hati kami.
Kasih-Mu yang ajaib mengajar kami, bukan karena kami baik Engkau menerima kami. Tapi karena kami jujur di hadapan Tuhan, kami manusia yang berdosa dan mengambil keputusan untuk bertobat, Engkau mencari kami. Tuhan, pulihkanlah kondisi keluarga kami. Pulihkanlah hati kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Karena kasih sulit dipahami, hanya bisa dijalani. Dan ketika kami mengambil keputusan untuk jalan di dalam jalan salib Yesus, kami boleh paham, inilah kasih yang sejati. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Puji Tuhan, saudara diberkati firman Tuhan hari ini.